Ingat nggak kemarin ada kongres biasa PSSI yang memilih calon komite pemilihan. Itu kan disampaikan laporan keuangan ada. Kan PSSI sekarang nggak punya duit nih. Erick Thohir mau bayar Ernest Young itu dari mana duitnya? Dari duit dia lah coba. Nah, dia harus belajar sama Lanyala. Tadi kan udah baru bicara uang sponsorship di LIB, uang sponsorship di PSSI. Yang perlu juga diinvestigasi adalah uang sumbangan dari FIFA. Negara-negara lain kan uang sumbangannya jelas dan jadi gedung. Itu berlangsung, kontrak itu. Edi Rahmayadi mundur, Joko Driono tersangka, tinggal Iwan Budianto dan Ratu Tisa sebagai sekjen. Saat itu nih. Gitu terus ngapain berdiri? Sementara waktu kongres mau keluarin uang nih untuk beli motor nih, gimana nih gitu. Seperti itu. Harusnya kalau hitung-hitungan bisnis kan pasti udah kebayar dong Kelar semuanya. Kelar lah, bahkan ada lebihnya pastinya kan. Kok nggak ada? Tidak seperjanjian, harus kena penalti, kena denda, mana ada sekarang. Jadi Seperti sebenarnya itu. sponsor di kita ini, di bola kita ini murni bisnis atau ada kepentingan lain? Nah, Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Itu aja kita tahu nilainya. Dan kemarin itu kan dikentit. Jadi menurut saya nih, uang masuk sama keluar yang harus dicerca oleh Ernest Young itu Iwan Bule, terus Ahmad Lukita sebagai dirut LIB dan Bravo Coco Meo Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol dalam suasana masih lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pecinta sepak bola nasional yang ada di mana saja berada, karena kita kembali kumpul lagi untuk bukan ngegosip tapi ngomongin fakta sepak bola Indonesia yang banyak masalah. Lebaran identik dengan bagi-bagi duit biasanya gitu kan, THR dan sebagainya. Tapi PSSI kita punya duit banyak tapi nggak tahu larinya kemana. Nah, kali ini kita akan ngobrol di Cafe Gilbol bersama Mbak Coco, Lano, dan Pak Fatih. Kemana saja duit PSSI selama ini? Ya datang dan pergi sehingga sepak bola kita sampai sejauh ini lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya. Dari Mbak Coco lah. Mbak Coco tahu nggak duit PSSI itu kemana larinya tuh? Saya tuh pernah menulis yang akhirnya justru tulisan-tulisan saya di Facebook dilaporkan ke polisi, bahkan dijadikan tersangka nih. Jadi waktu itu tulisan saya itu gini, ketika 2019 setelah Iwan Bule menang di tanggal 2 November Kongres, saya dapat informasi lengkap bahwa Amtek dan Kofi itu hampir sekitar 450 miliar. Jadi saya patokannya itu adalah Liga Sofi 2019 dengan nilai lebih dari 450 miliar. Itu nilai kontrak para sponsor, pemegang hak siar maupun sponsor utama. Itu saya hitung, dapat informasi dari teman-teman di PSSI, itu nilainya segitu. Sebetulnya dari 450 itu yang paling tinggi saat itu adalah pemegang kontrak pemilik alat-alat siaran langsung. Waktu itu masih pakai PT GTS. Gelora Trisula Semesta. Itu punya Peter Tanuri, Glenn Sugita, dan Joko Driono. Itu di saham itu ada itu. Itu nilainya 100 miliar. Artinya kalau ada 450 miliar saat itu, berarti 150-nya itu dipotong dan diserahkan kepada PT GTS. Di zaman itu nih. Nah, ditambah sebelum Joko Driono dijadikan tersangka, itu Mola TV kontrak 3 tahun dengan PSSI untuk semua tim nasional siaran langsung diambil Mola. Jadi tim senior, tim SEA Games, tim U23 yang untuk Piala Asia, tim U20, tim putra, tim futsal, semuanya diambil sama Mola TV. Nilainya 150 miliar per tahun. Total waktu itu 3 tahun. Jadi 2019, 2020, 2021 harusnya
itu berlangsung Iya. kontrak itu. Edi Rahmayadi mundur, Joko Driono tersangka, tinggal Iwan Budianto dan Ratu Tisa sebagai sekjen. Saat itu nih. Nah, ketika Iwan Bule terpilih, COVID bos. Iya. 2020 Februari COVID. Iya. Sehingga saat itu tidak ada tim nasional yang bermain yang harus disiarkan secara langsung oleh Mola TV. Paketnya dari 150 miliar, ya, bonusnya semua pemain yang bermain di Elite Pro 16 diambil oleh Garuda Select program swasta Mola TV. Sampai hari ini berarti sudah tahun kelima nih. Jadi yang kita dapat tuh itu bahwa subsidi yang dikeluarkan tahun 2019 sama yang sekarang 2022, 2023 itu kan sama rata-rata 5. 2019 5. 5. Sekarang 5,5. Sekarang 5,5. Ya beda tipis lah. Artinya ada sekitar di bawah 100 nih, 80 sampai 90 miliar dari 450 miliar itu diambil sama GTS. Yang tahun 2023 ini sudah berganti jubah. Ya, GTS jadi anak perusahaannya Bali United. Nah, itu kan terjadi. Menurut saya nih, kontrak Liga BRI kemarin tidak kurang dari 450 miliar. Itu tahun 2021-2022. Ya kan, itu kan pertama BRI. Berarti sekarang juga nggak kurang dari segitu. Pertanyaannya, kenapa hadiah yang harusnya diserahkan untuk PSM, bahkan runner-up-nya itu juga harus dapat, Persija, bahkan mungkin nomor 3 urut-urutannya lah. Ya, sampai nomor 18 harus ada. Harus ada, itu zero, ya kan? Ini saran Cocomeo Channel nih, mewakili Cocomeo Channel, duitnya ini harus dilacak dari periode Iwan Bule dan kawan-kawan. Pasti hilangnya di situ. Atau kalau Mola TV tadi dari eranya Pak Edi Rahmayadi. Iya. Ya, dari Edi Rahmayadi harus dilacak. Pertanyaannya, kalau Erick Thohir sudah bicara bahwa hilangnya hadiah yang sudah ditransfer dari PT LIB ke PSSI akan diaudit sama Ernst Young, auditor terbaik dari London nih. Pertanyaannya, kan PSSI sekarang nggak punya duit nih. Erick Thohir mau bayar Ernst Young itu dari mana duitnya? Dari duit dia lah coba. Nah, dia harus belajar sama Lanyala. Ketika PSSI itu tidak punya uang, Lanyala deal sebagai ketua umum PSSI dengan Esko. Pakai duit kantong gue sendiri ya, tapi nanti dibayar. Semuanya sepakat dari Esko. Kira-kira Erick Thohir kayak gitu nggak, Lan? Harus kita dorong kayak gitu sekarang. Gitu kalau ya? mau, Ya. kalau Tapi mau ini tapi dong. itu juga tidak membuat praktek yang keuangan yang sehat ya. Masa setiap kali ganti ketua umum terus keuangannya itu misterius lagi. Misterius lagi. Kalau bicara keuangan misterius itu Lan, bukan ini aja dari zaman Nurdin Halid, karena pergantian pengurus PSSI semua kecelakaan. Zaman Pak Nurdin Halid sampai dokumen-dokumen aja dinaikin dengan bajai kan, ingat di bawah gitu. Kemudian setelah itu eranya Pak Johar Johar. Arifin. Itu Johar Arifin tuh. Jadi pas Nurdin Halid selesai, terus Pak Johar Arifin, situ kan dokumen hilang. Iya, nah kan setelah era Pak Johar Arifin juga masalah juga. Iya. Kan banyak keuangan-keuangan yang juga nggak jelas. Nggak jelas. Defisit juga. Di era Pak Lanyala baru mimpin udah selesai. Betul. Ya kan, setelah itu Pak Edi Rahmayadi belum selesai udah diberhentikan. Ya kan? Kemudian sekarang Pak Iwan Bule juga kan gitu. Belum selesai waktunya sudah diberhentikan tengah jalan. Jadi memang inilah peluang di mana diberhentikan di tengah jalan ini peluang untuk melarikan uang. Mola TV kasih duit 8 miliar untuk Elite Pro Academy. Ya. Kan duitnya udah dikasih. Iya kan? Masa duitnya udah dikasih karyawan-karyawan atau perangkat-perangkat pertandingan Elite Pro Ini buat EPA tahun berapa nih? kemarin, Kemarin. 2023 udah dikasih duitnya. Harusnya kalau hitung-hitungan bisnis kan pasti udah kebayar dong Kelar semuanya. lah itu. Kelar lah, bahkan ada lebihnya pastinya kan. Kok nggak ada uangnya gitu kan. Sampai kemudian Matchcom belum dibayar, volunteer belum dibayar. Subsidi. Klub-klub subsidi 200 juta per klub baru dibayar separuhnya. Artinya kemana uang itu? Nah ini kan pertanyaan. Semua klub kenapa tidak punya
wewenang untuk mengontrol PT LIB yang katanya 99% punyanya 18 klub. Ya kan? Ini ada pertanyaan lagi nih, duit denda 1 musim. Itu berapa itu, Mal? Kalau musim sekarang itu hitung-hitungan dari Sepak Euro Soccer itu sekitar 8,5 miliar. Ingat nggak kemarin ada kongres biasa PSSI yang memilih calon komite pemilihan yang digelar di hotel Sultan. Oh bukan? Oh Di iya. Hotel iya, Sultan, kan? iya. Di situ kan disampaikan laporan keuangan ada 100 miliar dari Menpora gitu kan 100,5 miliar. Kemudian ada dari dari FIFA bantuan dari AFC dan sebagainya. Nah, tapi pengeluaran terbesar adalah biaya overhead dan operasional, ya kan? Operasional dan overhead gitu kan. Bahkan untuk kompetisinya saja biayanya cuma 28% di bawah nilai overhead yang sampai 38% gitu. Berarti kan. gajinya Dan gede-gede juga ya? Gajinya gede-gede di PSSI itu. Sama yang pertama. operasionalnya mereka. Iya, operasionalnya. Mungkin jalan mundur aja dia naik pesawat gitu. Nah, itu. Padahal jalan kan? mundur gitu. Nah, itu yang mungkin harus sekarang kan masih ada sekjennya nih di pengurusan PSSI kan. Kan sekjen yang mengatur itu semua kan sebagai CEO. Sekjen itu kan CEO kalau dalam konteks perusahaan. Orang profesional. Iya, nah tinggal sekjennya ditanyakan kemana uang ini larinya dan sebagainya gitu kan. Kan bisa dipidanakan seperti itu kan. Kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak benar gitu kan. Misalnya untuk kepentingan pribadi. Liga itu kalau yang saya tahu dari MTEK aja 220 miliar. Dari MTEK, tapi sama yang GTS ceritanya 100M udah dipotong buat biaya siaran langsung. Sama utang. Jadi zamannya cucu Sumantri jadi dirut, itu dia sudah bayar utang. Jadi dia tidak membayar kontrak untuk musim kompetisi yang diberhentikan itu, tetapi uangnya untuk bayar utang. Artinya kan masih ada utang-utang terus nih. Iya. Pertanyaannya duit-duit yang ratusan miliar itu kemana ya? Nah itu Ini dia. beneran benang ter ya, benang kusut banget nih kayak gini nih. Benang apa namanya? Benang ruwet campur tir gitu. Berarti kan dulu basicnya marketing, Iya, ya kan iya. artinya harus jelas nih biar tahu juga. Artinya kan orang kemudian datangin sponsor dan sebagainya kan manajemen fee pasti dapat lah itu biasa kan, Tapi ya juga kan. apa? Artinya yang aneh di bola kita kan kadang-kadang manajemen fee-nya lebih gede dari biaya dari kontrak sponsor yang masuk, manajemen fee-nya lebih gede dari yang masuk ke PSSI atau ke LIB kan gitu kan. Nah itu gimana? Ya, situlah bahwa fungsi sponsor juga istilahnya sponsor yang benar. Jangan sponsor yang bekerja kerjasama juga Iya, kan. iya. Karena apa yang tadi ada tilep-tilep atau ada komisi yang terlalu besar, itu juga sponsornya kalau emang tahu mana nggak jangan mau seperti itu gitu loh. Kamu saya ingat dulu nih baca cocok kerjaan ada Jarum Super, ada Ji Samsu gitu kan. Kalau Jarum Super itu diidolakan semua di PSSI karena duitnya dikasih blok ke PSSI kan. Kalau Ji Samsu ini enggak, duitnya dipegang sama Ji Samsu dikasih sedikit-sedikit sampai urusan wartawan aja yang ngatur Ji Samsu itu kalau nggak salah kan. Itu kan sampai kemudian jadi konflik di PSSI. Saya ingat banget almarhum sampai ngambek kan menganugerah gelar Kopa Ji Samsu itu pemain terbaik kan. Dia sampai nggak mau datang karena nggak ada nggak pesan-pesan dia nggak dilaksanakan. Nah ini kan masih seperti ini bola kita ya berarti sekarang ya. Tapi coba perhatikan ya setelah era sponsor Jarum atau Kopa. Setelah sponsor itu tidak ada sponsor yang fungsinya untuk mengontrol PSSI jalannya kompetisi. Kompetisi berhenti sponsor diem. Ada ribut-ribut sponsor diem. Kalau dulu kan zaman Jarum terus wartawan juga senang kan mengadu domba lah katakan. Ini gimana nih perjanjian sesuai tidak seperjanjian, harus kena penalti, kena denda. Mana ada sekarang? Jadi sebenarnya sponsor di kita ini di bola kita ini murni bisnis atau ada kepentingan lain? Nah, itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Kalau zaman saya mengawinkan Jarum dengan PSSI sama PT HM Sampurna mengawinkan PSSI, itu awalnya saya sebagai pribadi, sebagai wartawan saat itu cuman punya keinginan bagaimana kompetisi dan turnamen itu berjalan meriah. Kita sebagai wartawan nulisnya asik. Jadi saat itu tidak berpikir saya jadi calo, saya jadi mediator, enggak berpikir itu. Nah, itu yang pertama nih. Yang kedua, suasana alam budaya saat ini itu wartawan-wartawan yang sekarang ada di PSSI itu 99% nggak ngerti sepak bola. Nggak ngerti. Jadi semuanya yang dirilis sama PSSI
langsung dimakan mentah-mentah jadikan berita. Dia tidak pernah investigasi, dia tidak pernah memberi sudut pandang yang berbeda dengan media lain. Itu nggak ada kompetisinya, sehingga semua berita yang diberikan kepada pembaca itu satu bahasa. Ini yang bahaya buat perkembangan sepak bola nasional. Sampai hari ini coba kita mendengar nggak, ada nggak yang menulis, semua media nih, mainstream maupun medsos, ada nggak yang membedah bahwa income PSSI selama musim kemarin itu berapa saja nilainya? Nggak ada. Terus kita kalau sebagai pengamat nih di podcast gini, kita mau menebak-nebak atau mendapat informasi dari mana? Paling kita dapat referensi, ya kebetulan kita nulis ya, zaman itu kita investigasi tahun 2019, kita dapat matang puun. Bahkan MNC yang mendapat hak untuk siaran langsung untuk TV berbayar, itu aja kita tahu nilainya. Dan kemarin itu kan dikentit. Jadi menurut saya nih, uang masuk sama keluar yang harus dicerca oleh Ernest Young itu Iwan Bule, ya, kepengurusan yang lama, terus Ahmad Lukita sebagai dirut LIB, dan Rudi Kandra. Rudi Kandra itu adalah Direktur Keuangan PSSI dan PT LIB. Merangkap. Tadi kan udah baru bicara uang sponsorship di LIB, uang sponsorship di PSSI. Yang perlu juga diinvestigasi adalah uang sumbangan dari FIFA. Negara-negara lain kan uang sumbangannya jelas dan jadi gedung kantor. Sama dari pemerintah. Iya, gedung kantor PSSI, kemudian jadi training camp gitu kan. Kita nggak jadi apa-apa, itu Atau banyak banget. paling nggak bayar utang PSSI dah, jadi jangan lagi andalin si A, si ketumnya pakai duit pribadi. Kayaknya PSSI ini nggak punya modal. Kayak kalau perusahaan ini rugi-rugi terus ngapain berdiri? Sementara waktu kongres mau keluarin uang nih untuk beli voter nih, gimana nih gitu? Seperti itu sebenarnya. Gimana Pak Erik? Hari ini kita baru kasih pemanasan bahwa kemana saja uang-uang PSSI hanya kode-kode. Mungkin kawan-kawan semua para netizen dan para penggemar Cocomeo Channel bisa kasih komentar atau bisa kasih saran, bahkan bisa kasih bocoran-bocoran. Andaikan ada yang tahu kemana saja uang PSSI itu larinya dan kemana saja digunakan. Kalau sampai komentarnya lebih dari 100, kita buka lagi yang lebih transparan soal kemana saja uang PSSI itu dilarikan. Adios, Cocomeo Channel.